beserta 2 anak saya. Tapi ada perempuan yang menjadi duri dalam pernikahan saya, ditampilkan dan presenternya nyanyi-nyanyi lagu yang menjadi kebanggaan penyanyi itu yang menjadi duri. Dan itu luka dalam perkawinan saya dalam 30 tahun pernikahan. 25 tahun jadi pesulap, juara dunia, belum pernah main kayak gini. Wih. Apa? Tenda acara-acara musik apa gitu. Terus ada gigit. Jatuh dari bawah, aku turun. Siapa jatuh? Aku. Jadi gini, ada anak kecil nangis, lalu ditelepon sama Bapak Jokowi. Oke, sudah. Lanjut. Yang jelas, Pak. Ya kamu bacain apa maksudnya, saya nggak ngerti. Jadi gini, Pak, ada video seorang bocah nangis karena nggak berhasil ketemu sama Pak Presiden. Mungkin di sini salah satu penontonnya ada yang lihat video anak kecil itu? Kalau nggak salah nama anaknya Nesya ya. Iya itu marah-marah gitu nangis. Gitu-gitu Pak, pokoknya bapaknya dipukul-pukulin gitu-gitu Pak. Terus nangisnya pakai gitu, dia histeris gitu Pak, sedih nggak bisa ketemu sama presiden. Nah, anaknya Pak Presiden kan ada yang YouTuber Pak, yaitu Kesang. Nah, Kesang itu tiba-tiba bikin vlog di YouTube, yaitu untuk mengobati rasa kekecewaan Nesya. Nih. Jadi yang bikin YouTube-nya Kesang. Kesang. Oh, pinter banget dia nyari subscriber ya. Iya bener ya Pak ya. Manfaatin bapaknya ya. Iya. Tapi kan akhirnya dibikin bahagia Pak. Langsung ditelepon sama Pak Presiden terus divideoin. Terus akhirnya Pak Presiden telepon Nesya. Terus yang bahagia keluarganya Nesya Pak. Nesya biasa aja. Yaudah Pak, ini daripada penasaran lihat videonya ya. Ini dia. Oke, hai guys, balik lagi sama Kaisang di sini. Jadi ya di video kali ini Bapak mau telepon seorang anak kecil yang waktu itu nangis karena nggak bisa ketemu sama Bapak waktu ada kunjungan kerja di Tomohon yang ada di dekatnya Manado. Jadi kan anak lihat apa Jokowi? Mana di mana tuh? Ada di kamar yang mereka makan di sahur. Di mana? Kok yang anak bang ini mana? Gara-gara Jokowi, tidak ngobrol. Jadi Mbak Ayang udah post di Instagram dan dapat nomor kontaknya ibunya. Tapi kita belum bilang kalau kita mau telepon dan kita mau telepon sekarang. Halo? Halo. Nesya. Nesya ya? Nesya ya, yang kemarin nangis ya? Iya. Ini Pak Jokowi ya? Ini Pak Jokowi mau ngomong ya? Halo, Nesya, selamat malam. Halo Nesya, selamat malam. Selamat malam. Kemarin nangis ya? Iya. Kenapa nangis? Mau ketemu. Mau ketemu siapa? Mau ketemu siapa? Bapak Presiden. Mau ketemu Bapak Presiden? Terus nggak bisa ketemu? Kemarin lihat nangisnya. Iya. Ini saya rekam, nanti dilihat di YouTube ya. Tapi jangan nangis lagi, ya? Iya. Ya, belajar yang baik. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam. Saya mau nanya dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, Anda kan menelpon Nesya. Dia nangis-nangis, Anda telepon. Anda bilang jangan nangis lagi, belajar yang baik. Terima kasih. Terima kasih buat apa ya Pak ya? Ya terima kasih ya. Terima kasih buat apa? Ya sopan aja gitu mungkin Pak ya. Yang ditelepon aja nggak terima kasih kok. Iya sih. Udah Pak, mendingan gini aja Pak. Ini Bapak sudah ada jadwal untuk bertemu dengan seorang artis terkenal, tapi sekarang lebih memilih untuk menjadi politikus Pak. Menjadi politikus? Ya. Istrinya Pak Jokowi? Bukan.
bisa saya undang sekarang, Pak. Siapa? Silakan masuk untuk Mbak Marisa. Oh. Apa kabar? Terima kasih. Selamat malam, Ibu Marisa. Baik, makasih. Nanti lama-lama itu kayak gitu. Makasih. Itu lama-lama kayak gitu. Silakan duduk. Iya, Bu. boleh duduk ya. Baik Pak, saya tinggal dulu sebentar. Saya mau cari cara biar bisa ditelepon sama Pak Presiden. Ya bikin janji dong. Ya, Ya. udah ditulis ya Pak ya. Saya tinggal ya Ibu. Iya. Ya, makasih. Apa kabar? Baik. Oke. Lama nggak berjumpa. Iya, betul, Ngeliat makanya. ini aja wajah gantengmu di yang pengiriman cepat kilat itu. Oh, ya. Ya oke. Ya, Ini menarik. I love your style. thank you. I love your style too. Thank you. You're Karena welcome. kayaknya kita belak-belakan kalau nggak suka sama orang. Ya kan? Nah kemarin itu, Saya nggak belak-belakan, masa sih? penuh perhitungan. Oh penuh perhitungan. Iya. Tapi kan ngomongnya belak-belakan. Penuh Itu cara orang hukum yang pernah belajar hukum kali. Selain aku belajar ekonomi juga sih. Jadi itu cara hukum sebenarnya. Iya. Oke. Kemarin itu kan sempat ada masalah dengan presenter talk show. Inisialnya apa? Feni Rose ya. Oke. Nah kemarin tuh boleh nggak diceritain dikit? Apa sih yang membuat seorang Marisa Haque marah atau apa? Kesal? Kecewa. Iya, kecewa terhadap grup saudara kandungnya Trans 7. Kenapa? Karena intinya adalah setiap yang menikah tidak ingin bercerai. Kan Mas Dedi punya pengalaman tidak menyenangkan. Oh iya. Bagi saya prinsip hidup itu menikah satu istri, satu suami Betul. sampai mati. Betul. Dan ada jargon yang kami sepakati bersama saya dengan suami, bahwa pantang menyerah mempertahankan rumah tangga. Beda kita di sini. Pantang menyerah mempertahankan rumah tangga. Berarti, makasih. Lulus dapat A. Berarti artinya ketika ada masalah diselesaikan lah gitu ya. Diselesaikan, dikomunikasikan, dan pihak faktor eksternalitas tak terkendali itu harus tahu bahwa dia pengganggu yang mengganggu. Dia pengganggu yang mengganggu. Oke. Lalu berarti pengganggunya adalah orang yang Presenter dari saudaranya Trans 7. kenapa mengganggu? Mengganggu karena mengundang suami saya beserta 2 anak saya, tapi ada perempuan yang menjadi duri dalam pernikahan saya ditampilkan dan presenternya nyanyi-nyanyi lagu yang menjadi kebanggaan penyanyi itu yang menjadi duri, dan itu luka dalam perkawinan saya dalam 30 tahun pernikahan. Artinya diungkit. Diungkit dan di-share ke publik tanpa persetujuan dari suami saya. For fun. For fun, for money, for the program itself, perhaps. Apalagi saya gitu loh, tidak dikontak, tidak dikonfirmasi. Setiap rumah tangga, setiap perkawinan punya trauma. Jadi akhirnya Anda Ke KPI. Ke KPI, dan Komisi Penyiaran Indonesia itu terbuka pada siapapun kita warga negara Indonesia untuk memberi pengaduan terhadap ketidaknyamanan atas konten dan konteks sebuah program televisi. Oke. Nah, terus sekarang bagaimana keadaannya? Saya mencoba memaafkan, tidak meneruskan ke meja hijau. Berarti sudah tutup kasus. Untuk itu ya. Oke. Intinya begini ya, intinya aib itu jangan dibuat sebuah candaan. Mungkin bukan aib, lebih tepat ini trauma. Ya, trauma Kan atau you apapun. are a psychologist, so. Apapun masalah seseorang jangan dibuat sebuah candaan artinya. Kecuali ada persetujuan. Kecuali ada persetujuan. Ya. Tapi ini katanya nih ini kan ditulis katanya Marisa Haque itu pernah berseteru dengan 5 orang ini, coba dikonfirmasi. Satu adalah D. Jumadi. Betulkah? Betul. Betul. Karena singkat karena Saya doktor resmi dari Institut Pertanian Bogor dan disertasi doktor saya dapat A. ya. Dan kemudian dia membuat bulik, mengatakan bahwa doktor saya palsu. Tentu saya marah. Oh betul. Jadi intinya adalah Fitnah. fitnah ya. Cuman waktu itu kan undang-undang hate speech belum ada. dan para haters itu belum bisa ditangkap polisi. Ya. Kalau ADMS? ADMS adalah orang yang dekat dengan Ikang Fauzi dan kemudian sahabatan. Tapi ADMS kemudian aku nggak tahu gimana kaitannya dengan Dikartika Jumadi. Dia itu pernah bertrio dengan Memes, Rida, dan Dikartika Jumadi. Dan mereka membela Dikartika Jumadi.
Saya waktu itu marah. Kenapa marah? Orang kalau mau lulus S1 aja nih anak-anakku sekalian, betapa stresnya kan? Bikin skripsi ada stres, apalagi tesis, apalagi disertasi. Ya, dan kemudian di saat saya betul-betul dalam tekanan harus dapat A dari Institut Pertanian Bogor, dan itu respectable university, negeri, saya mendapat bully yang sedemikian luar biasa. Kalau saya nggak kuat, saya bisa gagal. Tapi saya tunjukkan pada dunia, no, saya kuat, saya bisa lulus, saya dapat A. Dan Makanya tidak terima. saya tidak terima, karena saya sekolah betul, saya ujian betul, saya buat disertasi saya sendiri. Oke, Vina Panduwinata. Vina Panduwinata pernah duet di acara ADMS. Oh, aku ingat, jadi ADMS kaitannya antara Adi Kartika Jumadi sama Vina. Gini ya, ADMS itu kan sahabat Ikang Fauzi. Biasanya sih sahabat-sahabat Ikang yang lain kalau ada acara tuh pasti mengundang juga istrinya hadir. Kok saya nggak diundang? Dan kemudian adegan yang ditampilkan di acaranya dia saat itu adalah yang membuat saya terluka. Saya muslimah, saya pakai kerudung. Saya respect suami saya karena saya juga di usia saya 55 tahun ini, kata orang saya masih cantik. Iya, memang. Nah, tapi kemudian terjadi ada orang lain yang saya nggak tahu suaminya bersedia atau tidak ketika istrinya berpakaian seperti itu dan berpelukan dengan suami saya di panggung. Tentu saya keberatan. Oh, karena itu berarti. Iya. Yang terakhir, Kevin Aprilio. Itu anak waktu kecil gue pangku-pangku. Aku nggak tahu kenapa dia ikutan. Umur jauh. Tapi Aku nggak ngerti. Tapi berarti masalahnya sama gitu, hanya membela gitu. Dia membela bapaknya, Dia bela bapaknya. membela Vina, membela di Kartika Jumadi. Itu kan gengnya Adi. Tapi sekarang sudah selesai masalahnya semua? Nggak pernah berkomunikasi karena saya mau datang ke rumahnya Adi bersama Ikang, nggak ada jawaban dari Adi. Oke, berarti dia dilupakan aja ya? Saya sudah maafkan, urusan dia memaafkan aku apa enggak, setiap orang punya tanggung jawab pada Allah Azza wa Jalla. Oke, baik. Berarti sudah dikonfirmasi semuanya, sudah dijelaskan semuanya ya. Makasih. Saya break dulu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Lu ganteng. Udah tepuk tangan. Apa ini dari dekat ganteng? Ibu itu dia sebenarnya orangnya baik. Sebenarnya baik, berarti enggak ya? Baik, enggak. Orangnya kalau Ya. Silakan cari masalah. saya mau tanya tips Ibu Marisa untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Gitu. Mutual respect, jadi rasa saling menghormati yang setara. Nggak bisa hanya istri aja cinta sama suami atau suami aja cinta pada istri. Masing-masing tuh saling membutuhkan. Misalnya istri merasa, oh istri saya luar biasa tidak jual di supermarket 1.003 misalnya gitu. Sama, suami juga dianggap oleh istrinya, oh dia yang paling kasep, yang terkasep gitu ya, seluruh dunia gitu. Sampai sekarang aku masih manggil suamiku tuh selain love, kasep. Kasep kok. Cakep. Cakep. Oh, cakep. Kasep. Ini waktu zaman pacaran ya, Ibu? Iya. Ini yang aku pertahankan 31 tahun ini. 31 tahun ini. Iya. Bulan Juni. Juni. Oh, 31 tahun. Juli. 3 Juli. Yang ini masih pacaran nih, Mas. Masih gendong-gendongan. Oh, ini masih pacaran. Masih gendong-gendongan. Ibu Marisa dan Pak Ikang adalah dua karakter yang berbeda. Gimana tuh? Itu yang konon kabarnya kan Bapak ini psikolog nih ya. Yang namanya the opposite attraction ya. Jadi orang itu justru tertarik pada hal yang berbeda. Iya. Kalau sama bosen. Iya. Iya. Terus ada 4 ini loh, tanda Bapak psikolog ini kan 4 kelompok karakter, iya, phlegmatik, ya ada dan lain-lainnya. Jadi aku termasuk yang mungkin phlegmatiknya kurang. Gitu. Aku lebih pada yang agak sanguinis sedikit seperti itu ya. Nah, Ikang sangat penuh dengan phlegmatik, cinta damai dan kemudian mengalah dalam banyak hal. Sementara buat saya dalam banyak hal juga jangan ngalah dulu dong, diperjuangkan. Siapa tahu bisa menang, karena probability-nya kan 50-50. Kita nggak pernah tahu ketika kita belum berupaya gitu. Tapi katanya, gosipnya, kalau misalnya Anda berdua ada masalah atau ribut lah atau apa, itu katanya Ikang itu selalu menyanyikan lagu Aku Cinta Kamu. Iya, di ujungnya kalau ngambeknya aku nggak selesai-selesai. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi Berarti berapa puluh tahun nyanyinya? ya itu kan. Tapi kami jarang sih sampai yang berantem begitu ya. Pertanyaan selanjutnya. Ibu Marisa dulu sempat terkenal sebagai artis, terus sekarang kenapa lebih memilih untuk menjadi politisi?
Gini, politisinya sih tinggal 10, 15, 20%. Jadi lebih kepada akademisi. Aku lagi berjuang Pengajar untuk, berarti. iya, insya Allah. Kalau tahun ini nggak terkejar, tahun depan aku profesor. Jadi mudah-mudahan jadi artis yang pertama jadi profesor. Wih, Politisi itu bonus aja dalam hidup karena kayaknya kok kurang kurang grab kurang gitu ya. Serp gitu ya, iya, sama nggak aja. terukur. Ya, ya, ya. Dalam hidup ini kan kita merasa nyaman ketika kita bisa mengukur, ya dapat diukur, diulang kembali seperti itu kan. Jadi ya. Tapi lebih nyaman mana? Jadi politisi kah, jadi pengajar kah, atau jadi seorang artis? Jadi pengajar dan juga artis. Jadi Pengajar. ketika kita dikenal, itu kelas selalu penuh, Mas Dedi. Ah. Dan kalau kita memberikan sesuatu, karena memang kita artis kan kita entertain orang ya. Ya, ya. The way we teach itu ya kita Difference. beda banget. Ya, ya, ya. Jadi rata-rata mereka mengatakan, Ibu Marisa atau Bunda Ica gitu ya, seneng deh nanti ngajar lagi dong buat mata kuliah yang lain. Karena aku punya major selain hukum juga ekonomi ya. Dan ekonomi Islam. Jadi aku mengajar di banyak tempat dengan banyak mata kuliah. Oke, ini anak-anak ada yang dibawa nggak ke sini? Ada Pak, sudah ada jadwal juga untuk bertemu dengan Bapak anaknya yang satu lagi. Cikita, bukan Cikita? Bukan Cikita Pak sekarang. Iya, iya. Iya. Ini kakaknya Pak adiknya berarti ya? Bu? Kakaknya. Kakaknya. Langsung saja kita undang, ini dia Bella Fauzi. Hai. Aca. Mirip dengan ibunya ya? Itu Tatan anak kecil, ini nungguin kan biar nggak sama mata. Iya, Om Tatan udah puber ya. Om, tuh nggak ngaruh Pak. Karakternya udah kuat jadi Om Tatan Pak. Iya, iya, betul. Om Tatan. Anda jangan berani gara-gara bawa ibu Anda ya. Enggak dong. Bawa emaknya sih, coba nggak bawa emaknya. Oh, lebih gila lagi. Oh gitu, oh, iya, iya. Justru keren karena ada emaknya. Iya, dia. betul. Iya, iya. Aduh, Oke, si Bapak. menurut Bella, ibu Anda sosok seperti apa? Ibu itu dia sebenarnya orangnya baik. Sebenarnya baik, berarti enggak ya? Baik, enggak. Orangnya kalau ngomong emang suka langsung gitu. Dia tipikal orang yang kalau misalnya nggak suka gitu. Tapi sebenarnya dia hatinya baik. Cuman mungkin dalam cara penyampaiannya caranya berbeda sama ayah. Sama seperti ayah beda dengan aku, ayah beda dengan Ciki. Jadi ya Tuhan tuh menciptakan makhluknya berbeda-beda sih. Jadi ya kita hargai Anda aja ikut perbedaan kemana? itu. Apa tuh? Ibu atau ayah? Saya non-blok Pak kebetulan. Non-blok. Tangan dong buat Bella. Ini presenter dia, Bu. Ibu jangan ambil jawab Om Tatan dong. Iya. Makasih. Ibu pernah marah ke Anda? Kalau marah, semua orang pasti pernah marah. Dia pernah marahin saya juga pernah marahin dia sih. Wih, luar biasa. Betul, luar biasa. Sungguh nggak? luar biasa, durhaka ya. Ibu marah nih, seperti apa? Nggak bisa niru aku, gayanya beda soalnya. Kalau aku mah, Gimana? hah? Gimana? Kalau dia kan marah ganti-ganti channel biasanya. Kan? Nggak, kalau ibu paling diem aja sih. Oh, ibu diam. Diem aja. Kalau aku marah aku joget-joget gitu. Joget-joget. Jogetnya India. Betul, Iya. jogetnya India. Dia Ada cerita beda nih. gaya emang Ada aku cerita sama ibu. nih. Apa Bu? Bella ini kan the one and only di keluarga kita, keluarga besar bahkan yang punya passion sedemikian kepada keindiaan. Dan dia punya keinginan datang ke India. Dan gak ada yang mau nemenin saat itu. Iya. Kasian banget. Karena mendingan ke Eropa atau ke Jepang. Itu ibu, ya kan ibu kan emang sangat sophisticated banget gitu. Udah gitu sekarang kita mudah-mudahan menemani Bella ke India. Iya, Dan aku akhirnya menekan mau. egoku untuk ke Leiden Universitas untuk postdoktoral ibu demi Gitu ya, kakak Bu. ke India. Kan kakek buyut kakek ibu kan dari situ, Ya, dari tapi kakek India. buyutnya udah meninggal. Iya nggak apa-apa sih sekalian napak tilas ya Mas ya. Kalau napak Begini tilas masalah keluarga mas, selesaiin di luar aja. Nggak usah dibawa ke sini. Oh iya. Ya? Anda mau ke India kayak nggak mau ke India, saya nggak mau tahu. Oh iya. Kita akan kembali lagi, masih akan berbincang-bincang dengan ibu dan juga anak dengan satu cerita yang sangat deep. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana dan jangan ganti channel. Panjang amat. Jangan tetap di hitam putih. Hai, gue Konyol mengucapkan selamat sukses Trans 7 yang punya Trans 7, abangku dedekku Buser yang punya